5 tahun lalu diceritakan seorang pria teller yang menghabisi wanita yang dikencaninya dan terlihat dia menghubungi ayahnya. Scene berganti pada sebuah acara, terlihat ada acara penting yang dihadiri oleh pria kaya. Tampak 3 laki-laki ini tidak menyukai pemenang tender atas keamanan perusahaannya. Dan bahkan 3 laki-laki ini mengatakan kalau perusahaan yang memenangkan tender itu tidak pantas, dan mereka juga hendak mengacaukan perusahaan itu. Pria kaya mendatangi mereka dan berusaha menjelaskan secara detail tentang perusahaan yang ingin mereka kacaukan itu. Tetapi ketiga laki-laki itu justru meremehkan si pria kaya. Lalu tiba-tiba nama si pria dipanggil dan ternyata dialah pemenang tender itu. Betapa malu dan kesal ketiga laki-laki itu. Salah satu dari ketiga laki-laki itu dengan kesal dan menunjuk si pria kaya. Nama si pria kaya ini adalah si Eoen. Lalu ketika acara sudah selesai, laki-laki yang menunjuk si Eoen hendak pulang tetapi di depannya dihadang sebuah mobil. Dan tiba-tiba tangan yang menunjuk si Eoen tadi dipotong oleh si dokter palsu. Lalu di rumah si Eo dia sedang menyelesaikan hasil karyanya dan jari yang dipotong tadi itu dipasang di karyanya. Benar-benar gila nih orang. Lantas dia mendapat panggilan dari salah satu anggota dewan. Anggota dewan ini meminta tolong kalau anaknya telah menghabisi seorang wanita. Pria yang di awal cerita tadi itu anak anggota dewan ini, dan anggota dewan ini meminta si Eoen membereskan masalah itu. Benar-benar canggih anak buah dari si Eoen ini bekerja dan dipantau oleh si Eoen dari kejauhan. CEO bisa mengetahui tempat kejadian dari kejauhan. Setelah memahami situasinya, maka kini giliran si Eoen mencari tumbal untuk dijadikan pelaku. Dan ternyata pelaku yang akan dijadikan tumbal itu adalah Taejong. Dari awal Taejong sudah diawasi oleh si Eoen. Bahkan Taejong punya adik juga pacar si Eo juga tahu. Memang dari awal Taejong lah sasarannya. Bahkan saat Taejong pergi bekerja, anak buah si Eoen mengambil sidik jari dari rumahnya, bahkan cairan sperma saat Taejong berhubungan dengan pacarnya diambil dari sampah yang dibuang oleh Taejong waktu itu dan dokter palsu memindahkannya ke tubuh wanita yang tewas itu. Bahkan mereka juga mencari gelang yang sama dengan milik Taejong. Ketika tahu kalau gelang yang asli ada di adik Taejong, maka adik Taejong dihabisi oleh anak buah si Eoen, dan dia mengambil gelang itu, jadi tidak ada bukti yang tersisa. Wah, benar-benar rapi cara kerja si Eoen ini, gila, benar-benar gila. Scene berpindah ke masa sekarang di mana 12 napi telah sampai di tempat yang ditentukan oleh si Eoen. Mereka telah datang dan si Eoen memberikan mereka makan. Makanan itu sangat banyak dan sangat enak. Bahkan si Eoen memberikan mereka tempat tidur masing-masing. Taejong merasa tidak tenang, maka dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Setelah sepi, maka Taejong diam-diam keluar dari kamarnya. Penjagaan di tempat itu sangat ketat, tetapi Taejong tetap mencoba untuk melarikan diri. Taejong sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Awalnya memang lolos, tapi karena sangat ketat penjagaannya, maka Taejong pun gagal melarikan diri. Dan si Eo menawarkan tumpangan dan mengantarkan Taejong kembali ke kamarnya, tetapi Taejong menolak dan dia berjalan kaki. Si Eo mencoba berbicara dengan Taejong. Dia mengatakan banyak hal. Si Eo tidak sadar kalau di depannya adalah pria yang dijadikan tumbal olehnya karena si Eo tahunya Taejong sudah tewas. Taejong juga tidak tahu kalau si Eo lah yang menjebak dia. Lantas Taejong dengan terpaksa harus kembali ke kamarnya. Sebelumnya kembali dia dihampiri oleh teman satu selnya dulu yang ingin menghabisi Taejong. Dan kini dia berpihak pada Taejong. Tetapi sayangnya dia harus tetap menuruti ketua napi, maka dia harus membawa Taejong ke tempat ketua napi.
Taejong terpaksa menurutinya, tetapi ketika dia hendak diserang maka Taejong memutuskan untuk bergerak. Sayangnya penjagaan sangat ketat dan penjaga menembaki untuk supaya berhenti berkelahi. Pagi harinya, semua napi dibangunkan dan mereka memasuki lapangan, dan terlihat si Eoyen dari kejauhan menjelaskan kalau mereka semua akan melakukan pertandingan balap mobil. 각자 랜덤으로 주어지는 차량을 타고 경주를 할 겁니다. Tetapi salah satu dari napi memberontak dan si Eoyen mengambil sikap dan langsung menembaknya seketika napi itu tewas. Semua terkejut dengan itu. Lantas si Eoyen juga memberikan banyak uang bagi mereka yang menang dalam pertandingan balap mobil. 지금 입고 계신 유니폼 번호와 같은 차 정비소 Sedangkan anak anggota dewan juga salah satu anak orang kaya diundang ke tempat itu karena kini mereka menjadi tamu penting si Eoyen, dan mereka akan menyaksikan langsung pertandingan balap mobil itu. 죄수들 데리고 자동차 시합하는 게 Dan semua napi yang berada di sana juga mendapat mobil dan mobil yang mereka dapat tampak sangat bagus. Tetapi mereka semua berusaha memperbaiki mobil itu agar lebih cepat saat pertandingan. Sedangkan anak anggota dewan dan anak orang kaya berperan sebagai yang mempromosikan ke situs gelap untuk taruhan balap mobil, bahkan nantinya akan dipromosikan ke seluruh dunia. Dengan begitu pundi-pundi uang akan datang untuknya. Apa yang kita ambil dari episode ini? Kalau kita mendapat masalah mencoba untuk mencari cara tidak berhasil, maka cobalah untuk cara selanjutnya dengan cara diam-diam mengamati lalu bergerak. Sampai jumpa di episode berikutnya.